Ya, perkenalkan nama saya Bartolomeus Wisnu, NPI 1462 000226. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait UAS tentang pengembangan game. Jadi untuk proyeknya ini tuh saya buat berdasarkan YouTube sama persis sama yang YouTube. Jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Nggak ada yang dirubah-rubah dari YouTube-nya Pak Kaidir. Jadi untuk ringkasnya itu dalam pembuatan game ini kita menyiapkan beberapa skrip ya. Jadi di sini ada 5 skrip dan tiap skrip itu punya fungsinya masing-masing. Ada fungsi untuk checkpointnya, terus kemudian untuk pengaturan dari angle kameranya, kemudian mengatur pergerakannya, terus musuh ini untuk mengatur pergerakan dari musuhnya dan perilaku dari musuhnya, terus yang terakhir adalah poin. Poin itu yang dimaksud yang ini ya, gambar cherry. Jadi untuk yang penambahannya itu saya tambahkan di script yang movement ini. Di sebelumnya itu, yang awal itu nggak ada fitur untuk audio sama fitur untuk pencegahan jumlah lompatnya itu, atau yang dikenal dengan double jump. Jadi untuk pembuatan pertama kalinya itu, kita membuat variabel private yang bertipe integer. Jadi ketika kita buat pertama kali itu, kita set dulu. Ini kan saya buat dinamain jumlah lompat ya, variabel jumlah lompat itu kita set dulu variabelnya tuh nilainya 0. Di pertama kali kita buat itu di setting dulu jumlahnya 0, kemudian kita tambahkan di script lompatnya. Nah, jadi ketika kita lompat, ini, awalnya kan ini input get button jump, jadi dia mendetek spasinya itu. Nah, kita tambahkan logic dan tanya ini berdasarkan variabel tadi jumlah lompat itu. Jadi ketika jumlah variabelnya itu kurang dari 1, dia akan menjalankan fungsi point. Jadi ketika jumlah variabel itu kurang dari 1, dia itu akan menambahkan variabel jumlah lompat ini. Kan awalnya kan 0. Nah, dia itu akan tambahkan terus. Tambahkan terus, dan dicek apakah jumlah lompatnya itu lebih dari 2. Jadi ketika lompat, nah si objeknya ini kan kembali lagi ke tanah ya. Kembali ke ground lagi. Nah, itu kita deteknya itu dengan variabel ini, sentuh tanah. Jadi ketika objeknya ini, si rubahnya ini menyentuh dari groundnya ini, dari tanahnya ini, itu dia akan variabel jumlah lompat ini akan mereset lagi jadi 0. Jadi dia nggak akan bisa melakukan lebih dari 2 kali lompatan. Jadi maksimalnya double jump. Itu itu fungsi untuk double jumpnya. Itu fitur tambahan double jumpnya. Kemudian selanjutnya itu eh, variabel audio source. Ini digunakan untuk menambahkan audio di dalam gamenya. Di dalam gamenya kan sebelumnya kan nggak ada lagunya, jadi kosongan gitu. Jadi ditambahkan variabel untuk menambahkan sound effect. Nah, di sini ada 3. Jadi ketika lompat tuh dia akan keluarkan musik. Ketika menabrak sebuah obstacle dari gamenya itu dia akan mengeluarkan suara juga. Dan ketika checkpoint, dia akan
mengeluarkan suara juga. Jadi ada 3 audio di sini. Tapi untuk yang background, untuk settingnya nggak di sini ya. Jadi ini untuk yang behavior dari waktu kita play gamenya aja. Audio untuk perilaku ketika play gamenya. Di audio ini kita panggil ya. Nanti kan dia kan punya nama sendiri-sendiri, koin, hit, sama jam. Nah, ini kita panggil sesuai dengan kondisinya. Contohnya tuh di sini. Ketika file detect ini maksudnya ketika objeknya itu jatuh. Nah, kita play atau menjalankan fungsi dari audio hitnya. Terus ketika udah dijalankan, kita mentransformasi kembali atau reset posisinya. Jadi kita respon ulang. Kemudian jika checkpoint, itu kita juga merespon atau mentransformasi dari posisi objeknya ini, dari rubahnya ini. Untuk yang koin ini, ketika kita menabrak ini, nanti akan mengeluarkan suara dari poinnya. Jadi 2 itu sih yang tambahin di game ini untuk audio dan jumlah lompat. Nah, sekarang kita coba untuk memainkan game. Jadi, gamenya udah dimulai. Di pergerakan itu biasa pakai arah. Terus untuk lompatnya itu kita pakai spasi. Nah, di sini kan sudah disetting nanti di script movement-nya. Jadi kita hanya bisa lompat tuh 2 kali aja. Dan ketika kita menyentuh tanah, maka variabelnya itu akan mereset kembali. Kita mainkan. Nah, ini kan dia nge-hit poinnya ya. Jadi dia mengeluarkan suara untuk poinnya. Kita coba untuk meng-hit sebuah musuhnya ya. Nanti dia akan mereset dari musuh. Nah, dia akan mentransfer ulang, mentransformasi ulang posisi dari ini, dari objeknya ini, karena kan belum melalui checkpoint. Ini kita coba menjalankan sampai habis. Checkpointnya memang nggak susah gamenya di awal tadi. Nah, ini kita udah berada di dari terakhir gamenya, dari jalur terakhirnya, dari layout terakhir dari gamenya. Di kesimpulannya gitu, kita untuk double jump itu kita buat variabel, terus kita tambahkan ketika spasi dan ketika menyentuh tanah. Terus kalau sound itu kita buat beberapa variabel dan kita namain variabelnya itu kita panggil sesuai dengan kondisi yang saat dibutuhkan, waktu checkpoint atau waktu menyentuh dari koin-koinnya. Untuk saya itu aja. Semoga presentasi ini tuh bermanfaat. Terima kasih.